Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Bapak Ibu, para jemaah yang dirahmati oleh Allah, tidak terasa bagi kita hari ini kita telah masuki hari yang ke-25 dalam melaksanakan ibadah siam, ibadah saum. Nah, tentu tidak beberapa lama lagi kita akan mengakhiri daripada ibadah saum kita. Kita selalu berdoa dan bermohon kepada Allah kiranya kita diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan sampai akhir Ramadan tahun ini dapat kita menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu, para jemaah yang dirahmati oleh Allah, kita sambung kajian Rabu kemarin, yakni surat Al-Ma'un. Baru ayat 1 sampai 3 kita sampaikan. Nah, yang ketiganya sekarang ini adalah orang yang lalai dari sholatnya. Nah, disebutkanlah mengenai sifat mereka lagi di dalam ayat ini. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Kata Ibnu Abbas, yang dimaksud di sini itu adalah orang-orang munafik, yaitu yang mereka itu salat dikala ada banyak orang. Namun dia enggan ketika dia ada salat sendirian. Maka dalam ayat itu ada kata-katanya adalah lil musallin, bagi orang-orang yang salat, yaitu mereka yang biasa salat dan konsekuennya dengannya, lalu mereka itu lalai. Yang dimaksud lalai dari salatnya itu bisa mencakup daripada beberapa pengertian. Yang pertama diantaranya lalai dari mengerjakan salat itu sendiri. Yang kedua adalah lalai daripada pengerjaannya dari waktu yang ditetapkan oleh syariat. Tidak paham dia apa yang dia lakukan dalam sholat itu. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam, yang penting kita sholat, dah. Tapi apa yang dilakukan dalam sholat itu sudah paham atau belum? Makanya ketika kajian itu tentang persoalan sholat itu tidak menarik. Kenapa? Lah dari ketek wa sholat. Ini adalah kajiannya untuk kita yang sholat. Bukan kajiannya adalah untuk orang yang tidak sholat. Kalau orang yang tidak sholat, selesailah urusannya itu. Jadi bagi kita yang sholat ini bagaimana? Sudahkah paham apa yang kita lakukan dalam sholat itu? Sudahkah mengerti kita yang kita lakukan dalam sholat itu? Mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Nah, Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh, makanya lalai daripada sholat itu mencakup semua pengertian tadi. Setiap orang memiliki sifatnya demikian, maka dialah yang disebut lalai dari sholat. Jika ia memiliki seluruh sifat yang kita sebutkan tadi, maka semakin sempurnalah kecelakaannya untuknya dan semakin sempurna nifak amali padanya. Nah, itu makna daripada lil musallin. Yang keempat adalah mereka yang cari muka dalam ibadah. Disebutkan dalam ayat ini alladzina hum yura'un, wa orang-orang yang berbuat riya. Riyanya ini adalah ingin amalannya nampak di hadapan orang lain, ibadahnya tidak ikhlas karena Allah, istilahnya ingin cari muka. Maka berkaitan dengan ayat ini Ibnu Katsir mengatakan barang siapa yang awalnya melakukan amalannya itu lillah, karena ikhlas itu adalah karena Allah, kemudian amalan tersebut nampak di hadapan manusia lalu ia pun takjub,
maka seperti ini tidak dianggap riya. Cuman di antara tanda orang yang riya dalam sholatnya itu, yang pertama seringnya mengakhirkan waktu sholat tanpa ada uzur. Itu riya aja nomor. Yang kedua, melaksanakan ibadah itu dengan malas-malasan, asa-asa. Sehingga Allah tegaskan di dalam Al-Quran surat 4 ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. Jadi orang yang maleh-maleh solat itu orang munafik. Dia menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila itu adalah mereka berdiri untuk sholat, mereka itu berdiri dengan malas, mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka itu menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Itu kategorinya adalah orang yang cari muka dalam beribadah. Yang kelima adalah wayamna'unal ma'un. Akhir daripada ayat ini, surat ini adalah enggan menolong dengan barang seberguna. Artinya kalau jika kita lihat terjemahan daripada Al-Quran, wayamna'unal ma'un itu diterjemahkan dengan orang yang enggan menolong dengan barang yang berguna. Namun memang para ulama tafsir berbeda pendapat dalam mendefinisikan daripada yamna'unal ma'un. Sebagiannya ada berkata adalah al-ma'un itu adalah bermakna orang yang enggan bayar zakat, juga enggan bayar zakat. Jadi satu perintah Allah di dalam Al-Quran yang merupakan salah satu daripada arkanul Islam, yang itu kadang-kadang diacuhkan, diremehkan orang. Padahal itu adalah kata-katanya berkaitan dengan itu, bertalian dengan sholat 27 kali kita jumpai dalam Al-Quran. Aqimis sholah wa atu zakah. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Zakat itu potensi umat Islam yang sangat besar. Orang bisa bertahun-tahun itu adalah menunggu antrian haji. Sampai 15 tahun, sampai 20 tahun. Sampai sekian kali dia melaksanakan ibadah umrah, tapi ketika itu adalah zakat, diremehkan. Pada potensi umat Islam itu, zakat itu sangat-sangat potensi. Ini ngeri orang bapak dan ibu. Di luar Islam ini ngeri. Kalau umat Islam itu memang betul-betul dia menyatakan kewajibannya, kemudian dia mengeluarkan zakatnya, menunaikan zakatnya, dia yang berhak mengeluarkan zakatnya, dia tunaikan zakatnya, yang mengentaskan kemiskinan itu adalah kita umat Islam. Umat Islam, perintah Allah dalam Quran. Makanya ketika Kiai Haji Madalan itu membacakan Al-Ma'un ini ayat 1 sampai 3 itu diulang-ulang. Nah, kaitannya dengan yang kedua. Fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Kami hampir setiap malam mengikuti daripada singgah sahur ini. Dari malam saya ini adalah di Lubuk Alung ini. Luar biasa. Dia tinggal dalam satu rumah begitu. Kemudian nanti dia tidur aja di kedai kecilnya tadi, apa adanya. Coba bayangkan. Ada yang saya singgah sahur itu adalah di Talang Mabungo di daerah Tabe, anaknya baru 8. Coba ya. Tiga saya singgah sahur itu adalah di Kamang Baru, di Keliran Jauh, dekat Keliran Jauh ke Kecamatan Kamang Baru. Anak baru 7. Coba ya. Kehidupannya begitu. Siapa yang peduli dengan yang seperti ini? Kita umat Islam kok. Umat Islam. Jadi yang mampu menjawab itu adalah mengentaskan kemiskinan. Itu kalau kita umat Islam ini serius, insya Allah bisa. Bisa. Kita yakin dan percaya dengan itu.
Makanya sekarang ini lembaga-lembaga yang memungut tentang persoalan zakat itu sekarang ini dilemahkan. Bagaimana itu adalah dijelek-jelekan, cari kesalahannya. Tapi sementara ada uang yang berkeliuran itu yang tidak jelas ujung pangkalnya 349 triliun, tidak apa-apa. Ini orang yang membantu masyarakat miskin, orang yang membutuhkan itu kepada ibu. Ya Allah, ya Allah. Itu namanya dengan wayam naunal ma'unin. Jadi kalau enggan bayar zakat itu jadi saklabah kita nanti. Kenapa? Saklabah itu miskin, kemudian dia jadi kaya, kemudian dia enggan mengeluarkan zakatnya, dia menjadi miskin kembali. Jadi orang yang enggan mengeluarkan zakat itu adalah akan miskin. Tapi kalau orang yang itu mengeluarkan zakatnya dan kewajibannya tadi, sehartanya akan semakin bertambah-tambah. Didoakan oleh orang itu. Ya Allah, bertambah-tambah juga rezeki apa? Bertambah-tambah juga rezeki ibu. Berterima kasih menangis dia kita berikan itu. Kita bedah rumahnya itu. Hanya 25 juta kita bantu Bapak Ibu. Tapi menangis dia. Kenapa? Tidak tersentuh selama ini. Siapa yang menduga orang akan datang tengah malam ke rumahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.